Ibu-ibu semua sekalian, karena sudah ada jeda dari Ustaz kita memberikan kesempatan kepada kita sekalian, andaikan ada pertanyaan di luar tema hari ini, dipersilakan kita sharing di hari ini. Kami persilakan kaplingan ibu-ibu dulu kalau ada yang duluan yang sudah teringat ingin ditanyakan. Mungkin tadi dari rumah sudah mereko-reko, aku bagi kalau nemu Ustaz aku nak tanyakan ini, dipersilakan, tidak usah malu-malu. Yang memang benar-benar bertanya, bukan uji. Ini ada yang kadang-kadang jemaah ini nak uji kira-kira malu lagi. Jadi kita memang bertanya kepengen untuk kita amalkan masing-masing. Silakan ditanyakan. Bapak-bapak yang ada di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya adalah, kemarin saya perhatikan di masjid ini Pak, kan kita sholat berjamaah itu kan Pak tidak berdiri sendiri kan Pak? Iya. Harus masuk dalam hisab kan Pak? Betul. Nah, saya memperhatikan kemarin ada salah seseorang di luar hisab. Nah, gimana sholatnya, apakah diterima atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Nah itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum. Jadi maksud di luar Sabtu mana cerita? Jadi mestinya Sabtu lah penuh, di belakangnya dia dewean. Padahal Masih kosong. Padahal masih ada yang kosong. Terima kasih. Inna a'malu binniyat. Yang tahu niat itu Allah dan Bapak itu. Kalau niat dia berjamaah, tidak apa-apa, walaupun dia masih di sudut anak, di sini sholat, tidak apa-apa. Ya, ibarat orang sholat di luar Masjidil Haram, coba di luar sana, tapi niatnya untuk ikut berjamaah. Jadi inna amalu binniyat. Ya, jadi tergantung dengan niatnya. Tapi kalau dia niat sholat sendirian, beda. Istilahnya, kalau kita tanya Bapak tuh sholat berjamaah, niat sholat berjamaah apa enggak? Kalau dia bilang iya, sah. Nah, dalam satunya masih ada kosong. iya, itu tadi, itu persoalan, itu kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, jadi dia tidak sempurna, tapi tetap ada nilainya. Nah, tetap ada nilai. Jadi kalau kontennya tidak besar, tapi cukup, akan diterima tetap. Jadi Belum sempurna. iya, jadi ada. Jadi kesempurnaan sholat itu juga dari niat yang pertama ya. Yang berikutnya adalah dari kehusukan kita. Dan khusuk itu biasanya kalau sholatnya itu rapat. Nah itu Pak. Itulah sebabnya kalau kata Nabi nilainya itu ya ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang seperlapan, ada 5/6, ada yang segala macam. Jadi niat kita apa? Bagaimana kita untuk masuk surga itu kan dua kan? Jihad dan sabar. Nah, dalam hal sholat sudah jihad belum kita? Sungguh-sungguh arti jihad itu. Kita sudah ngajak Pak Sayudi, saya kan, kita rapat lagi. Berarti ada usaha saya untuk sungguh-sungguh mengajak beliau untuk sholat berjamaah yang khusyuk. Tapi kalau 1 meter antara saya dengan beliau, ya biasanya nggak khusyuk, karena di sini ada setan. Kalau 1 lumayan, kalau 10, 20, 30 gimana? Karena muat ini. Dengan Pak ini banyak ini 100 setan muat di sini. Tapi kalau rapat itu, rapat ibu-ibu juga beda kualitasnya. Nah, jadi itu persoalan kita. Makanya semua kita ini pasti menjadi nadimin. Apa nadimin Bapak? Nadimin? Tidak ada apa nadimin di sini. Tidak ada ya, maaf ya. Nadimin itu artinya orang yang menyesal. Orang yang menyesal itu nadimin. Dan semua kita pasti menyesal.
Ibu sudah baik sebagai istri tetap menyesal. Dulu nanti waktu kita menghadap Allah, ngapa? Nilainya kurang. Kenapa? Kurang baik lagi. Sudah baik berapa? Jadi suami masih menyesal. Kenapa? Belum baik lagi. Padahal sudah baik kan? Jadi pengurus masjid menyesal. Kenapa? Kurang lagi jihadnya, sabarnya. Kadang-kadang jadi pengurus itu dikatain orang, jamaah sudah tersinggung kan, misalnya contoh. Padahal sudah baik pengurus itu nadimin lagi. Jadi itu di Quran banyak sekali tentang nadimi. Al-Maidah 31 misalnya, nadimi. Urusan menyembelih saudara sendiri, Qabil dan Habil. Siapa yang menyembelih? Qabil kan, menyembelih Habil kan. Ini apa? Jadi terima kasih pertanyaannya Pak, bagus, luar biasa itu. Jadi kesempurnaan beribadah itu tergantung niat dan kesungguhan dan kesabaran kita. Kadang-kadang kita tidak sabar, terlalu dekat, jauh. Kita menganggap saudara kita ya agak bau lah, agak amis lah, apa macam-macam. Padahal tidak apa-apa. Mau amis mau tidak, jihad sabar. Itu rumusnya. Jadi jangan menganggap orang lebih mulia dari kita. Kita ini yang lebih hina dari orang. Mestinya begitu. Dan contoh kalau hati kita lembut Bapak Ibu, kita sudah mudah menangis. Mudah menangis. Bukan cengeng itu. Kalau orang yang mudah menangis itu artinya lembut dan Allah cinta dengan orang-orang yang lembut hati, tidak keras, tidak ada kesombongan.